Di balik kasus Garuda Pilot terus bangkit lagi, nyadar nggak sih sebetulnya ada satu pelajaran berharga yang bisa bikin usaha kamu nggak ada matinya, meskipun kondisinya merugi. Sekarang di 2022, Garuda bisa bangkit dari pilot loh. Kok bisa ya Garuda bisa bangkit dari pilot? Emang siapa sih yang sampai segitunya bela-belain Garuda biar bisa bangkit lagi? Uniknya dari Garuda adalah satu perusahaan yang terancam pilot atau mungkin di ujung tanduk sampai segitunya diperjuangin. Tapi kalau kita berkaca ke bawah nih, anggaplah small business atau satu UMKM menengah yang punya kesalahan sama kayak Garuda, mungkin nasibnya nggak akan sama. Bisa jadi udah pilot dan semua barang dijual murah, atau yang lebih parahnya lagi, disita sama bank. Emang apa sih yang bisa bikin perusahaan sebesar Garuda bisa bangkrut? Satu, manajemen yang kurang baik. Kedua, pandemi COVID yang bikin bisnis penerbangan mati. Tapi kan sebelum COVID itu mereka jualan di harga premium dan pernah dapat banyak penghargaan. Pertanyaannya, kemana duitnya selama ini? Karena kalau kejadian yang kayak gini, yang ngalaminnya bukan Garuda, tapi small business skala UMKM, dijamin perusahaan tersebut pasti gulung tikar. Karena belum tentu banyak yang belain, bener nggak? Contoh, kalau misalnya nih kita ingat-ingat, di pandemi COVID kemarin, itu banyak UMKM yang kepukul dan banyak juga mungkin yang gulung tikar. Nah, pemerintah sebetulnya katanya melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu ada dukungan untuk UMKM agar pulih di masa pandemi dan nilai totalnya 121 triliun supaya menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi. Pertanyaannya buat kamu yang UMKM, udah kerasa belum nih bantuannya? Nah, kalau belum, yuk kita sambil bahas apa sih yang bikin perusahaan besar cenderung dibelain banyak pihak supaya nggak tutup, dan kenapa kalau yang kecil kok seolah-olah jarang ada yang belain sih? Yang pertama, jawabannya adalah national pride. Nah, yang bikin Garuda dibela mati-matian adalah karena dianggap national pride oleh bangsa Indonesia. Jadi, meskipun perusahaannya nggak untung, ya tetap dibelain dong. Karena masa sih Indonesia nggak punya penerbangan nasional? Malu dong. Dan poin yang kedua adalah salah satu yang bikin Garuda banyak yang belain karena bisnisnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Maksudnya gimana? Nih, coba deh kamu hitung. Berapa karyawan dan vendor dari perusahaan sekelas Garuda? Pasti banyak banget kan karyawannya, puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu. Belum lagi vendor-vendor yang dapat order dari Garuda itu juga banyak banget. Tapi kalau kita bandingin, berapa jumlah karyawan dan vendor yang dimiliki dari small business atau UMKM? Meskipun jumlahnya banyak, tapi kan per satu bisnisnya kayaknya kecil deh, kan? Nggak terlalu nyangkut banyak orang. Maka dari itu biasanya kalau perusahaan kecil tutup, ya udah yang dirugikan mungkin cuma 1-2 orang aja. Tapi kalau perusahaan sekelas Garuda begitu tutup, wah itu gede banget, banyak banget orang-orang yang berpihak. Belum lagi pertanyaan berikutnya adalah siapa aja pemegang saham atau pemegang kepentingan dari Garuda. Nah, kalau dilihat pasti kan beda juga dengan siapa aja pemegang kepentingan dari small business. Maka dari itu, wajar nggak sih ketika perusahaan sekelas Garuda tutup, maka banyak pihak yang bakal belain dan berusaha mati-matian supaya perusahaannya bisa bangkit lagi dan jadi sehat lagi. Nah, jadi dari sini udah tahu belum gimana caranya biar bisnis kamu bisa dibelain banyak orang? Jadi, gimana nih caranya biar bisnis kamu bisa dibelain orang kayak Garuda?